Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita patut bersyukur atas nikmat yang kita dapatkan di pagi hari ini. Kita dapat melaksanakan sholat subuh bersama-sama dan kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu membaca buku atau kitab Tafsir Al-Munir. Saat ini sampai kepada Sifatul Munafiqin bagian kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sifatul munafiqin. Sifatul munafiqin, sifat-sifat orang-orang munafik. Bagian yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu, janganlah kalian membuat kerusakan, fil ardi, di muka bumi, qalu, mereka menjawab innama nahnu muslihun, justru kami adalah orang yang membuat reformasi, ya, melakukan reformasi, orang yang membuat perbaikan-perbaikan. Muslihun itu bisa artinya itu satu akar yang sama dengan kata soleh, ya. Orang yang soleh itu orang yang berkelakuan baik, tidak harus dengan surat kelakuan baik dari kepolisian dia sudah berkelakuan baik. Juga orang yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan. Lalu kalau ada perselisihan, dia maju sebagai pihak yang melakukan perdamaian, pihak yang mengupayakan perdamaian. Kalau ada yang nggak beres dalam sebuah organisasi atau negara, orang-orang itu maju sebagai reformis. Nah, itulah muslihun, ya. Orang-orang munafik ketika ketika dibilangin supaya tidak berbuat kerusakan dengan perbuatan-perbuatan mereka itu, dengan kebiasaan mereka memprovokasi dan lain sebagainya, itu kan perbuatan-perbuatan yang merusak. Tapi dengan apa yang mereka lakukan itu, mereka menganggap mereka sedang melakukan perbaikan, gitu loh. Wong jelas-jelas perbuatannya merusak, tapi mereka tidak merasa bahwa mereka merusak, tapi mereka justru menganggap sedang melakukan perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Justru mereka itu humul mufsidun, mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, walakin la yash'urun, tapi mereka tidak merasakan, tidak menyadari. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanat sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana manusia yang lain beriman, sebagaimana orang-orang lain beriman, sebagaimana orang-orang Muhajirin dan Ansor beriman, qalu, mereka menjawab, apa iya kami mesti beriman seperti orang-orang bodoh itu? Mereka menganggap orang-orang Muhajirin dan orang Ansor itu orang-orang bodoh. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Mereka itu, Allah menjawab, mereka itulah, sebaliknya mereka itulah orang-orang yang bodoh tapi mereka tidak tahu. Nah, kita langsung kepada al-mufradat al-lughawiyah. Kosakata di dalam ayat ini ada beberapa yang perlu dijelaskan. Yang pertama, kata la tufsidu, janganlah kalian berbuat kerusakan. Apa maksudnya? Al-fasad
kata al-fasad adalah diddus sholah atau diddus sholah. Kata merusak itu merupakan lawan kata dengan perbaikan. Merusak itu lawan kata daripada perbaikan ya. Kalau rusak diperbaiki kan gitu. Jalan-jalan rusak diperbaiki kan. Jadi kata rusak itu lawan kata dari perbaikan. Wal muradu yang dimaksud adalah an-nahyu 'anil asbabil mu'addiyati ilal fasad. Mencegah sebab-sebab yang mengarah kepada kerusakan. Bi'itharatil fitan. Contoh yang dilakukan orang munafik yang menyebabkan terjadi kerusakan yaitu itsaratul fitan. Apa itsaratul fitan? Memprovokasi orang untuk berselisih. Itsaratul fitan dengan cara memprovokasi agar terjadi perselisihan. Wa ifsya'i asraril mu'minina dan membuka rahasia orang-orang mukmin ilal kufar kepada orang-orang kafir. Rahasia apa? Ya kelemahan-kelemahan kaum mukmin yang nyerang ini caranya. Kemarin saya sempat menjelaskan salah satu tokoh yang kemudian putrinya menjadi salah satu istri Kanjeng Nabi, dia menceritakan kelemahan pertahanan kaum mukminin kepada orang-orang kafir. Nah, wa ighraihim bil mu'minin, selalu menggoda orang-orang mukmin. Namanya memprovokasi kan caranya menggoda ya. Wa tanfiruhum min ittiba'i Muhammadin, dan mereka menghindar tidak mau mengikuti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi itharati wa ifsya'i wal kufri, dan juga mereka lebih condong kepada kekafiran, wasaddi an sabilillah, dan berpaling dari jalan Allah. Innama nahnu muslihun, kata-kata di dalam Al-Qur'an berbunyi innama nahnu muslihun. Mereka mengklaim bahwa mereka orang-orang yang membuat perbaikan ketika dikatakan sebagai orang-orang yang merusak. Innama nahnu muslihun ini as-salahu diddul fasad, kembali di tegaskan ya. Kalau tadi al-fasadu diddus shalah, sekarang as-salahu diddul fasad. Kata perbaikan itu adalah lawan kata dari kerusakan. Laisa sya'nuna al-ifsad abadan. Peran kami itu bukan merusak. Kami itu tidak memerankan tokoh yang merusak, tidak memerankan kerusakan gitu. Kami tidak melakukan kerusakan selamanya. Ini yang mengatakan orang-orang munafik. Wala sya'nun lana illal islah. Tugas kami tidak ada lain kecuali membuat perbaikan. Nah, jadi orang-orang yang ya kayak kita tahulah di dalam pemerintahan itu juga kan, di dalam pemerintahan negara Indonesia ini loh, ada banyak orang yang merasa sedang membuat perbaikan padahal merusak gitu loh. Itu banyak. Memprovokasi ya. Sing gerung-gerung barang itu kan biasa bikin provokasi gitu kan. Apa itulah. Ya hal-hal yang seperti itu. Kalau di dalam masyarakat Madinah yang kayak gitu itu dilakukan dengan cara-cara memprovokasi itu dilakukan dengan membuat syair-syair mencela Nabi, Kanjeng Nabi gitu. Jadi syair-syair mencela Kanjeng Nabi itu dari orang-orang munafik itu banyak. Kemudian wa innama nahnu unasun muslihun. Mereka mengatakan justru kami adalah manusia-manusia yang sedang melakukan reformasi gitu loh. Reformasi tapi kakean korupsi gitu. Reformasi karepe tapi justru memperbanyak korupsi. Ba'iduna an syawaibil ifsad. Kami ini jauh dari unsur-unsur kerusakan gitu. Kami itu jauh dari hal-hal yang
mengarah kepada kerusakan. Nas'alil khairi wassalah, kami mengusahakan supaya terjadi segala kebaikan dan perbaikan. Nah, kami berusaha agar semua menjadi baik dengan cara melakukan perbaikan. Cara melakukan perbaikan ya dengan memprovokasi, gitu. Agar apa? Agar bagi mereka yang dinilai tidak benar itu berhenti. Yang ya jadi dikira Kanjeng Nabi digituin jadi berhenti. Karena bagi mereka Kanjeng Nabi itu nggak benar. Mengapa dianggap nggak benar? Kembali lagi cerita di belakang bahwa mereka datang ke Madinah, datang ke Yasrib, tempat yang banyak kurmanya, banyak yang bisa dipakai untuk bertani, itu ada di dalam Taurat. Bahwa nanti akan ada nabi di situ. Mereka berharap nabi yang akan diutus itu dari anak-anak mereka. Dikiranya dari anak-anak mereka. Karena apa? Ya karena dari dulu nabi itu ya dari keturunannya Ibrahim, dari putranya beliau yaitu Ishak, Yakub, dan seterusnya sampai ada Daud, ada Musa, ada Isa, ada Ilyas, banyak banget. Dikiranya nabi terakhir keturunan mereka gitu loh. Orang-orang yang datang ke situ kan orang-orang Yahudi. Keturunan mereka lah yang diharapkan menjadi nabi, ternyata kecelik. Nabinya datang dari pihak lain, yaitu dari keturunan Nabi Ismail. Mereka benci, makanya mereka mengatakan harusnya si 01 atau 03 atau 02. Ternyata yang jadi 04 gitu loh. Kecelek, dikiranya yang akan jadi 01 misalnya. Ternyata yang jadi 02 itu kan kecelek. Dikira yang mau jadi 02, ternyata yang jadi 01. Itu kecelek gitu loh. Nah, jadi seperti itu sama. Model-modelnya itu sama. Bi'ittiba'i rusu'ina. Kami justru sedang mengupayakan untuk mencari kebenaran dengan cara melakukan perbaikan dengan cara ini. Bittiba'i ru'usina, caranya adalah mengikuti pemimpin kami. Pemimpin Yahudi siapa? Ya tadi sudah kita pernah ceritakan. Ada yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, ada yang namanya Huyai bin Akhtab, macam-macam namanya. Pemimpinnya kan banyak. Padahal di antara pemimpin-pemimpin yang paling disegani awalnya itu justru Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu orang dari suku mereka di Madinah yang ketika datang Kanjeng Nabi langsung baiat, langsung masuk Islam. Ketika beliau masuk Islam, beliau ini orang yang paling dipercaya oleh orang-orang Yahudi. Tadinya Kanjeng Nabi mau ngobrol ketemu dengan kaum itu, mereka membutuhkan pembicara. Ditanya sama Kanjeng Nabi, siapa pembicara kalian? Ya Al-Karim Ibnul Karim, orang mulia, anaknya orang mulia. Siapa namanya? Abdullah bin Salam. Alhamdulillah Abdullah bin Salam itu adalah sahabat Nabi yang sudah baiat. Begitu Abdullah bin Salam menyampaikan, unek-uneknya mereka mendustakan dia sekalian. Yang tadinya dianggap sebagai orang mulia, anaknya orang mulia, jadi pengkhianat, anaknya pengkhianat katanya. Nah, saat itu juga enggak berselang waktu sama sekali. Begitu Abdullah bin Salam menyatakan baiat kepada Nabi di hadapan para kaumnya langsung mendustakan, mencari orang lain gitu loh. Nah, itulah memang mereka tidak mau mengikuti Kanjeng Nabi. Maunya adalah bittiba'i ru'usina, mengikuti pemimpin mereka, yaitu orang Yahudi. Wa hakadza sya'nul mufsidina fi kulli zaman. Seperti inilah yang dilakukan orang-orang yang merusak di setiap zaman. Sekarang baru ketahuan. Sekarang juga begitu di negara kita itu yang berusaha merusak tanpa kita tahu yang mana yang merusak. Tapi ya namanya banyak provokasi sampai terjadi perbedaan pendapat, ngomong pilihan presiden bojone dipegat, anaknya ditundung lunga lah, kayak gitu kan merusak. Hanya gara-gara apa?
gara-gara provokasi siapa yang milih siapa. Nah itu. Yadda'una fi ifsadihim, mereka mengklaim karena mereka mengira di dalam perbuatan mereka yang merusak itu huwal islah bi'ainihi, itulah yang merupakan perbaikan. Dikira mereka kerusakan yang dibuat itu dikira adalah perbaikan. Kemudian kata yang terakhir as-sufaha'u, yaitu du'afaul uqul, orang-orang yang lemah akalnya. As-sufaha itu artinya bodoh. Wal muraduna, yang dimaksud adalah al juhala wa du'afaun nas, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang lemah akalnya. Wa aslus sufahai al khiffatu, orang yang asafhu itu ya, ini soal kata aja ya. Bodoh itu ya lemah akal gitu aja udah. Yang namanya bodoh itu kan kata-katanya kan ulaika humus sufa. Jadi kalian berimanlah seperti orang-orang itu beriman. Siapa orang-orang itu? Ya orang-orang muhajirin dan ansor. Mereka menjawab, apakah kami mesti beriman seperti orang-orang bodoh? Jadi mereka menganggap orang-orang yang beriman kepada Kanjeng Nabi itu adalah orang-orang bodoh, as-sufaha gitu loh. Padahal mereka sendirilah yang sufaha, mereka sendirilah yang lemah akalnya. Bodoh artinya lemah akalnya. Kenapa kok lemah akalnya? Nanti akan dijelaskan di at-tafsir wal bayan. Nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan orang yang lemah akal dalam hal tersebut gitu ya. Ini sudah cukup waktunya, mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit ini. Mari kita akhiri kajian ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.